Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, guru SDN Tepisari 1, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Menjadi seorang guru bukan hanya sebuah profesi, melainkan kebutuhan. Mendidik anak bangsa tidak sekedar tuntutan dari gaji, tetapi panggilan dari hati nurani. Guru adalah agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membimbing peserta didik menjadi manusia yang adaptif, inovatif, dan berkarakter kuat di era digital. Seorang guru harus mau mengembangkan diri secara terus-menerus, memanfaatkan teknologi dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Berikut adalah praktek baik yang saya lakukan di SDN Tepisari 1. GTK hebat, Indonesia kuat. Permisi. Iya Bu. Kenapa nih Bu? Ini loh Bu, murid saya itu loh dapat nilai 30 itu jangan bagaimana nih coba. Ada banyak faktor yang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Kurangnya motivasi, minat peserta didik rendah, serta kesulitan belajar pada mereka. Bisa juga penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang efektif. Permasalahan dalam pembelajaran bisa diatasi dengan memanfaatkan komunitas belajar. Melalui Kombel, anggota dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Salah satu yang dapat dibagi di Kombel Ritual Tepisari 1 adalah penggunaan aplikasi Wayground. Selain itu juga, pendidik harus bisa merancang pembelajaran yang mengembangkan pemahaman konsep yang kuat, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Penggunaan alat peraga juga meningkatkan motivasi belajar, memudahkan guru dalam menyajikan materi, serta dapat melatih kemampuan motorik peserta didik. Tujuan pendidikan Indonesia adalah menuntun anak agar tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Pembelajaran mendalam adalah salah satu alternatif yang bisa kita gunakan dalam mengaplikasikan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Yuk semuanya berdiri di samping. Memulai kegiatan dengan ice breaking dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama. Tujuan pembelajaran harus disampaikan agar peserta didik memiliki fokus dan arah yang jelas, dapat mengukur kemajuan mereka serta meningkatkan motivasi dan rasa tanggung jawab. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan fungsi rangka. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tulang. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan penyakit tulang dan cara menjaga tulang. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membedakan penyakit tulang. Baca. Yuk. Coba dibaca. Media visual digital dengan menggunakan flipbook interaktif dan PowerPoint dapat mempermudah peserta didik menangkap informasi, terutama yang memiliki gaya belajar visual, dan memungkinkan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik dibandingkan dengan pembelajaran verbal pada umumnya. Ibu datangkan dari India. Namanya adalah Rajkumar, rangka magic. Untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak peserta didik terhadap jenis-jenis tulang, maka kami gunakan alat peraga Rajkumar yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan peserta didik serta membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Alat peraga rangka manusia sederhana ini dibuat dengan pendekatan asset-based thinking, yaitu dengan memanfaatkan aset yang ada,
berupa triplek bekas. Bibi, sip, yuk. Habibah apa dapat dari B? Dapat apa? Tulang ekor. Tadi berarti bagian ekor. Belakang sini. Ya. Dapat apa, Over? Nay, dapat apa? Tulang pipi di mana tulang pipi? Nay. Tulang apa? Dapat tulang apa? Tulang telapak kaki. Di telapak kaki. Menghadirkan narasumber secara langsung merupakan salah satu upaya dari terwujudnya pembelajaran mendalam. Dengan keterlibatan mitra pembelajaran, diharapkan dapat mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian peserta didik dalam pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Bahasa rumah sakitnya. Terus fraktur atau patah tulang itu ada 2. Oke, yuk semua keluarkan bekal makanannya. Ada yang tidak bawa? Bawa mboten? Ya, dikeluarkan. Mana punya ebitang? Dibuka. Ada apa tadi loh? Katanya olahan kedelai. Ada apa? Melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran dilakukan secara asinkronus, yaitu di mana peserta didik diberikan video YouTube untuk dipelajari di rumah, serta memberikan tugas kepada peserta didik membantu orang tua menyiapkan bekal makanan sehat ke sekolah. Sampahnya dibuang di tempat sampah, nggih? Tulang karena lordosis, skoliosis atau kifosis. Ayo. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan bertanggung jawab. Selain itu juga, peserta didik bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya yang lain. Oke, Ibu dari. Ya, pertanyaan pertama. Siapa yang nggak kelihatan? Bentar. Pernyataan yang benar mengenai rangka A, B, C, apa D? Sudah siap? Ibu pindah ya. Oke. Yuk, siapa yang belum? Sudah semua? Wayground adalah platform pembelajaran interaktif yang sebelumnya dikenal sebagai Quizy. Platform ini menggunakan AI yang bisa membantu guru dan peserta didik membuat, mengikuti, dan menganalisis kegiatan belajar seperti kuis, pelajaran, dan permainan, sehingga dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan melalui gamifikasi dan fitur kuis interaktif. Kita akan melakukan asesmen akhir. Setiap anak dapat satu-satu. Di belakang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila, kelas 6 SDN Tepisari 1. Pembelajaran PJLI menyenangkan. Saya jadi lebih paham tentang tulang-tulang. Terima kasih. Pembelajaran Bu Yuliana sangat luar biasa, cara penyajiannya juga mudah dipahami, kemudian nampak suasana kelas yang hangat serta edukatif. Sesuai dengan pembelajaran mendalam, materi atau praktek pembelajaran yang dilakukan Bu Yuliana, paling penting adalah pada pembelajaran Bu Yuliana, guru telah memuliakan murid dengan proses pembelajaran yang menghormati dan menghargai murid. Pembelajaran mendalam dapat menciptakan peserta didik memahami konsep secara aplikatif dan mengembangkan keterampilan abad 21 dan meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan kolaborasi, sehingga terciptalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Dari saya, Yuliana, Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.